Hai, aku Zalfa dan aku adalah awardee Jadin Scholarship Batch 2024. Welcome to my bedroom talk, dimana aku ngebahas tips and trick untuk dapat beasiswa ke luar negeri, plus juga gimana caranya bisa diterima di top university like Cambridge. Oke, let's go to rapid question. Pertama, apa itu Jadin Scholarship? Jadin Scholarship adalah beasiswa yang diberikan oleh Jadin Matheson yang merupakan perusahaan konglomerat berbasis di Hong Kong. Beasiswanya itu fully funded, fully covered, tapi hanya untuk berkuliah di Oxbridge. Apa aja yang di-cover oleh Jadin Scholarship? Well, actually it's everything, tuition fee, biaya kehidupan sehari-hari, visa, penerbangan to and return ke Indonesia, dan many more. Apa jurusanku di Cambridge? Aku keterima di Planning, Growth and Regeneration Program, Department of Land Economy, dan collegeku adalah Peterhouse. Okay, now let's just jump in ke pengalamanku bisa dapat Jadin Scholarship and got enrolled to Cambridge. First, waktu pendaftarannya dibuka dari bulan Mei sampai Juni. Jangan sampai telat dan kalian harus sering-sering cek website International Relationship Office dari universitas kalian, both UGM dan ITB, karena bisa jadi tanggalnya berubah-ubah tiap tahun. Waktu tahunku aku hampir miss dan aku baru daftar itu di akhir banget bulan Juni. Apa aja persyaratan dan kualifikasinya? Untuk Jadinnya sendiri, surprisingly, kualifikasinya itu sangat-sangat sederhana. Yang pertama, kamu direkomendasikan oleh ITB. Yang kedua, kamu memenuhi kualifikasi untuk bisa sekolah di Oxford atau Cambridge. Yang ketiga, kamu adalah WNI. Dan yang keempat, kamu punya kemampuan berbahasa Inggris yang baik. Sedangkan untuk ke ITB-nya sendiri, persyaratannya itu agak vague. Kalian harus pinter-pinter untuk menerjemahkannya. Mereka minta CV kalian, terus transkrip nilai, obviously. Nah, transkrip ini aku udah tanya ke ITB-nya apakah ada IPK minimal, karena aku tahu waktu itu IPK ku itu sedikit di bawah standar yang diminta oleh jurusanku. Jurusanku minta upper second high, tapi IPK ku cuma 3,54, sedangkan kalau di website Cambridge-nya itu yang mereka minta adalah 3,6, tapi ITB bilang nggak ada persyaratan minimal IPK, so waktu itu I just take my chances, dan alhamdulillah memang berhasil. Nah, syarat setelah transkrip itu ada surat rekomendasi. Aku menerjemahkannya sebagai plurals, artinya surat rekomendasinya nggak cuma satu, aku ngirim 3. 2 dari atasanku, yaitu seorang direktur jenderal dan direktur di tempatku kerja, dan yang terakhir adalah dosen pembimbingku waktu kuliah dulu. Nah, selain persyaratan administratif, ITB juga minta kalian mengisi form untuk daftar ke Jadin. Form ini tuh isinya apa aja sih? Let me break it down a little bit here. Yang pertama, obviously, form itu isinya tentang administrasi. Terus mereka langsung tanya, apa jurusan yang kalian minati di Oxbridge dan kalian mau masuk college apa? Untuk jurusannya, kalian benar-benar harus serius, karena nggak akan bisa dirubah lagi kalau udah milih jurusan itu, dan universitasnya juga. Tapi untuk college-nya, kalau kalian belum ngerti dan nggak begitu sure, kalian bebas bisa centang yang mana aja, dan kalau waktu itu aku centang semuanya. Selanjutnya, kalian diminta untuk menjelaskan secara singkat, sekitar 350 words, kenapa kalian berminat ke jurusan yang kalian pilih itu, dan kalau di jurusan kalian itu by research atau kalian ngambil PhD, kalian juga menjelaskan research proposal kalian tuh apa. Setelah itu ada pertanyaan tentang background kalian, termasuk pekerjaan dan juga pendidikan, dan yang terakhir jangan sampai miss out karena ada pertanyaan yang harus kalian jawab dengan esai singkat. Pertanyaannya itu ada 3. Yang pertama terkait rencana kalian setelah kalian mendapatkan degree dan beasiswa dari Jadin. Yang kedua adalah tentang leadership dan bagaimana kalian memahami leadership itu dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, so kalian harus ngasih contoh. Yang ketiga adalah involvement kalian di komunitas. Di sini menekankan kalau kalian itu punya jiwa berbagi dan ready to serve setelah kalian mendapatkan beasiswa dari Jadin. If you are interested in a more detailed breakdown of this form, please comment down below. So, kita lanjut lagi. Setelah aku ngirimin form itu di bulan Juni, tiba-tiba aja aku dikabarin oleh Iro bahwa aku shortlisted itu di bulan Agustus pertengahan. Lalu karena aku udah shortlisted oleh ITB-nya, namaku dikirimkan ke Jadin dan mereka invite aku untuk interview. Interviewnya itu benar-benar di akhir bulan Agustus dan interviewnya offline di Mandarin Oriental, which was a super nice experience for me. Itu pertama kalinya aku ke Mandarin Oriental yang ada di Bundaran HI itu. Wawancaranya itu ada di top floor-nya Mandarin Oriental di tempat yang namanya Mo Club. Oh ya, sebelum ke wawancara, tahap seleksiku di ITB memang cuma seleksi administrasi doang, tapi di setiap tahunnya itu bisa berubah-ubah. Bahkan di tahunku yang anak UGM
itu ada seleksi FGD-nya juga. Nah, di tahun selanjutnya setelah tahunku di ITB juga jadi ada seleksi FGD dan juga seleksi wawancara. So, setiap tahun bisa berubah-ubah ya. Balik lagi ke wawancaraku. Di waktu wawancara itu, aku ketemu sama candidates yang lain. Ada 5 orang kandidat dari ITB dan 5 orang kandidat dari UGM. Masing-masing kandidat dari ITB dan UGM itu akan dipilih antara 2 atau 3 untuk menjadi finalis. In total akan ada 5 orang finalis, dan dari 5 orang itu award yang diberikan adalah jatahnya 2 orang untuk anak ITB dan 2 orang untuk anak UGM. Oke, so gimana pengalaman wawancaranya? For a more detailed breakdown, aku akan bikin video lain yang khusus ngebahas tips and trick wawancara. But waktu itu aku wawancaranya dibagi jadi sesi pagi dan sesi siang dengan makan siang di antaranya. So, anak UGM kebagian di sesi pagi, sedangkan anak ITB kebagian di sesi siang, dan aku adalah orang pertama yang kebagian di sesi siang itu. It was very nerve-wracking, tapi untungnya ada makan siang sebelum sesinya mulai. Sebenarnya menurutku itu malah bikin aku lebih deg-degan, tapi kalau menurut anak UGM banyak yang bilang itu menguntungkan karena kita jadi udah ketemu dulu sama pewawancaranya, karena mereka itu ikut makan siang sama kita. Setelah makan siang, aku dibawa naik lift balik lagi ke Mo Club itu dan dibawa ke satu ruangan khusus untuk wawancara. Very intimidating. Aku inget banget ruangannya itu kan karena ada di lantai paling atas Mandarin, kalian bisa lihat dari jendela yang super gede kayak pemandangan Jakarta, and I don't know, it really intimidate me. And so wawancaranya itu sekitar 30 menit. Panelnya terdiri dari yang pertama itu Sir Anthony Nightingale, pebisnis yang terkenal. Dia itu udah dapat gelar bangsawan di Inggrisnya, dan sekarang dia adalah chairman dari Jardine Foundation yang merupakan offshoot dari Jardine Matheson. Selain Sir Anthony Nightingale, Jardine ini juga diwakili oleh CFO atau direkturnya, kalau nggak salah aku agak lupa, but he's also foreigner dari Inggris. Yang ketiga itu menurutku yang paling intimidating, dia adalah akademisi, seorang fellow di Cambridge University, actually dari college yang sama denganku, Peterhouse. Aku ketemu lagi sama dia waktu aku udah masuk ke Cambridge. Orangnya tinggi, besar, dan yang bikin aku makin takut sama dia adalah karena his accent is very heavy. Bahkan waktu makan siang kita kan ngobrol dengan banyak orang, dan jadi ada banyak suara datang dari mana-mana. Dia bicaranya itu pelan banget, tapi aksennya very heavy, so it's very hard to understand what he said. Tapi untungnya waktu di ruang wawancara aku bisa ngerti dia ngomong apa. Sedangkan panel of interview yang terakhir itu adalah orang Indonesia dari Astra, karena Astra adalah salah satu subsidiarinya Jardine di Indonesia. Wawancaranya full bahasa Inggris, dan mereka banyak nanya dari CV, juga dari esai yang ku buat. Ada juga beberapa pertanyaan yang quite surprising actually, but alhamdulillah aku bisa jawab semuanya. Lalu sekitar 1-2 hari kemudian aku dapat pengumuman kalau aku lulus jadi finalis. I'm very happy dan quite surprised juga karena ternyata cepet banget mereka nentuin finalisnya. Terus setelah jadi finalis itu perjalanannya belum selesai at all, kalian belum dapat beasiswanya. Selanjutnya tahap yang menurutku arguably paling berat adalah daftar ke Oxford atau Cambridge-nya sendiri. Di sini kalau kalian gagal dapat admission ke Oxford atau ke Cambridge ke jurusan yang kalian udah tulis ketika daftar, maka kalian gak akan bisa dapat beasiswanya dan otomatis gugur. Kalau kalian udah pernah jadi finalis, kalian gak bisa daftar lagi beasiswanya lewat ITB. So yeah, you only got one shot. Nah, aku nyiapin pendaftaran itu sekitar 1-2 bulan, dan aku daftar itu di bulan November. Aku nunggu cukup lama. It was a very long wait karena aku baru dapat pengumuman admissionnya itu di bulan Maret. Hampir setengah tahun aku nunggu pengumuman dari Cambridge. Alhamdulillah aku dapat conditional offer. Conditionalnya karena tes bahasa Inggrisku itu udah expired. Terus aku ngambil ulang tesnya. Aku udah memenuhi conditional offernya dan aku dapat offer resmi. Habis itu aku lapor ke Jardine. Di situ posisinya aku belum dapat beasiswanya juga, karena meskipun aku udah dapat Cambridge, mereka harus naikin nama aku ke board mereka, Jardine pusat di Hong Kong itu. Baru kemudian ada decision apakah aku bakal jadi worthy atau enggak. So, itu adalah proses seleksi keempat kalinya, which is quite brutal. Kalaupun kamu dapat Oxbridge, belum tentu kamu dapat beasiswanya, padahal kamu udah jadi finalis. Alhamdulillahnya di bulan Mei, aku dikabarin sama Jardine kalau aku udah confirm menjadi salah satu worthy beasiswa mereka. I accept the scholarship, dan aku hadir di malam awardingnya itu bulan Agustus. So, prosesnya in total itu sekitar 1 tahun lebih dari pertama aku daftar sampai aku dapet beasiswanya. Itu adalah pengalamanku bisa dapet Jardine scholarship
dan berkuliah fully funded ke Cambridge. If you are interested to learn more, please subscribe and follow me on my socials. Let me know what your thoughts are, and thank you for watching this video. See you later. Bye.